Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Sebelumnya saya akan bacakan surah An-Nasr sesuai dengan hukum tajwid. Pada para pelajar, kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin menyimak, silahkan buka Quran, Al-Quran ataupun juz amma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Shadaqallahul azim. Hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nasr. Ayat pertama, Idza jaa. Yang pertama idza. Idza ada huruf zal, di depannya ada huruf alif. Dikatakan dengan biasa mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Panjangnya hanya 2 harokat. Tandanya 3, alif, waw, dan iya sukun. Yang kedua, ya. Perhatikan di dalam Al-Quran itu ada tanda bendera. Tanda bendera itu mengisyaratkan bahwa ini lebih panjang daripada 2 harokat. Di sini ada ja mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah di satu kalimat disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 3 pilihan, 2, 4, 6 harokat. Idza jaa boleh 2 atau 4, jaa atau 6, jaa. Kemudian yang ketiga, nasrullah. Ada lafaz Allah diawali dengan dhammah, berarti tebal. Ada lafaz Allah diawali dengan dhammah, berarti nasrullah, tebal. Istilah tajwidnya disebut dengan tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Definisinya apabila ada lafaz Allah diawali dengan fathah atau dhammah. Kemudian nasrullahi wal fath. Wal alif lam jelas disebut alif lam qamariyah. Jelas terlihat ada alif lam kemudian terbaca wal fath. Kemudian perhatikan di akhir ayat ada huruf ta sukun, kemudian ada huruf ha. Jadi otomatis huruf ha harus di bawah, harus dibaca terbaca walaupun hanya sedikit. Jangan wal fath hanya fa tapi hanya tidak dibaca, maka itu tidak benar. Yang benar harus dibaca hanya wal fath. Wal fath. Saya ulang kembali ayat pertama.
idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Hukum tajwid ayat kedua surat An-Nasr. Warai. Nah, ini beda nih. Ada iya sukun diawali dengan fathah. Ai itu namanya mad layin. Mad artinya panjang, layin artinya lunak. Dua tandanya, ai atau au. Ada waw sukun diawali dengan fathah, iya sukun diawali dengan fathah. Waraitan, ada nun bertasdid dibaca gunnah. Nun bertasdid atau mim bertasdid dibaca gunnah, ditahan 2 atau sampai 3 harokat. Waraitan. Kemudian yang ketiga, nanya mad tabi'i. Ada nun di depannya alif. 2 harokat. Kemudian yang ketiga, iyada ada huruf dal. Huruf dal itu huruf yang 5, ba, jim, dal, to, qaf, berada posisi di tengah-tengah. Berarti disebut qalqalah sugro. Pantulannya agak ringan, tidak terlalu besar. Iyada khulu. Kemudian khulu ada wawu sukun diawali dengan domah. Itu biasa, mad tabi'i 2 harokat. Fi sama mad tabi'i, di sama mad tabi'i tandanya iya sukun. Kemudian nillah bukan nillah tapi nillah, tipis berarti. Ada lafaz Allah diawali dengan kasrah disebut dengan tarqiq, tipis. Tandanya hanya satu, hanya lafaz Allah diawali dengan kasrah. Itu namanya tarqiq. Beda dengan tafkhim, tebal. Ada 2, lafaz Allah diawali dengan fathah, lafaz Allah diawali dengan dhamma. Fi dinillahi afwa, panjang mad tabi'i. Ja, perhatikan, ja ada tanwin jan, kemudian dibaca kalau berhenti ja, berarti disebut dengan mad iwad. Mad artinya panjang, iwad pengganti. Kenapa? Karena ada tanwin fathah diganti dengan alif panjang 2 rakaat. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat, tidak sama dengan mad arid disukun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat yang terakhir, fasabbih. Perhatikan huruf ha bukan huruf ha. Fasabbih, bersih dia. Bihamdi, ada 2 ha di sini. Fasabbih bihamdi. Hamdi ada mim sukun bertemu dengan huruf dal, dibaca jelas, disebut ijhar syafawi. Jelas di bibir, harus langsung bibir tertutup. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan ada huruf di tengah ini, wakaf tengah ini adalah ro sukun kemudian ha, maka hanya terbawa wastaghfir. Ya. Perhatikan huruf goin tidak boleh memantul, harus terangkat, stop di situ. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Biasa dan nun bertasdid atau mim bertasdid di dalam Al-Quran itu harus ditahan 2 sampai 3 harokat, namanya gunnah. Gunnah artinya mendengung. Innahu, ya seperti ayat-ayat sebelumnya ada dhamma terbalik di atas huruf ha, disebut dengan mad silah qasirah. 2 harokat sama dengan mad tabi'i panjangnya, disebut mad silah qasirah. Innahu kana tauka, panjang mad tabi'i, natau ada tanwin fathah,
tan. Kemudian huruf waw. Nah, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kana tawwaba. Itu namanya idgham bi gunnah. Nah, wanya mad tabi'i panjang. Kemudian ba seperti afwaja itu namanya mad iwad. Apabila ada tanwin fathah berada di akhir kalimat maka disebut mad iwad, panjangnya 2 harakat. Saya ulang kembali ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya ulang kembali, perhatikan Al-Qur'annya. Saya ulang dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan hukum tajwid pada kesempatan kali ini, yaitu membahas surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para jamaah, para pelajar yang ingin mendalami pembacaan Al-Quran, terutama surat An-Nasr. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dukungannya dengan memberikan like atau men-share video ini, channel ini, atau memberikan subscribe-nya sebagai dukungan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.